Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yuwansa dengan NIM 06121282025037 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pancasila paradigma pembangunan iptek. 1. Paradigma mempunyai pengertian kerangka, berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. 2. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di sini juga ada konsep yang harus diperhatikan dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, yaitu 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. 5. Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini juga kita mempunyai prinsip pembangunan nasional. 1. Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. 2. Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek. 3. Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme. 4. Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional. 5. Keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan. Pancasila sebagai paradigma pengembang ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 2. Wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Pengembangan politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu dikembangkan, yaitu 1. Sistem politik nasional yang harus berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat. 4. Pemilu yang berkualitas. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kredibel, yaitu di mana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang tergandung dalam Pancasila melalui cara, yaitu 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlukan secara manusiawi. 3. Mengalami solidaritas. 4. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. 5. Kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Di slide ke-8, perkembangan ekonomi. Pengembangan dan peningkatan mutu SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan, yaitu 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan iptek untuk mengelola SDA secara efektif, efisien, dan lestari. 3. Memiliki etos profesional. Di slide 9 ada pengembangan HANKAM. Pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa yang terjabar sebagai berikut. 1. Nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara. 2. Nilai-nilai yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat. 3. Nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Bentuk pelaksanaan Pancasila. Bentuk pelaksanaan atau pengalaman Pancasila dibedakan dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaannya, pelaksanaan subjektif yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Di slide 11
Ada juga pengalaman Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berupa pelaksanaan Pancasila dalam wujud tingkah laku, tindak tanduk, atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. 2. Pengalaman Pancasila mempunyai sanksi hukum. Baiklah, sekian penjabaran atau penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.